Dan untuk mengetahui kondisi lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek, telah ada rekan Priscila Puspa langsung dari Gerbang Tol Cikarang Utama, Bekasi, Jawa Barat. Ya, silakan rekan Priscila dengan laporan Anda. Reva dan juga Vandana, jelang libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, Gerbang Tol Cikarang Utama saat ini terpantau lancar, dan berdasarkan data yang tadi kami sempat ambil dari data Gerbang Tol Cikarang Utama, volume lalu lintas transaksi per 17.30 waktu Indonesia Barat untuk lalu lintas gardu masuk arah Cikampek itu sudah sebanyak 49.990, dan untuk lalu lintas untuk gardu keluar itu sudah sebanyak 37.623 untuk yang ke arah Jakarta. Dan untuk mengetahui seperti apa pengaturan di Gerbang Tol Cikarang Utama dan juga untuk bagaimana untuk lalu lintas selama libur Natal ini, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Bambang Prihartono. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Apa kabar? Baik, Pak. Pak, ini kita mau kembali lagi mengenai lalu lintas jelang Natal ini, Pak, libur Natal ini. Seperti apa sih, Pak? Kan kita ketahui bahwa prediksinya besok, tapi saat ini sudah ramai juga di sini, bagaimana? Baik, terima kasih. Jadi kita prediksi bahwa arus puncak kira-kira mulai tanggal 22 ya. Itu arus puncaknya. Kenapa demikian? Karena memang data-data tahun sebelumnya mengatakan bahwa tanggal 22 itu adalah arus puncak. Kami prediksi bahwa ada peningkatan sebanyak 35% kendaraan. Oleh karena itu kita mulai antisipasi ya. Lebaran atau Nataru kali ini agak beda dengan sebelum-sebelumnya. Kenapa demikian? Karena memang sekarang itu banyak kegiatan proyek, sehingga kegangguan samping itu agak masif ya. Oleh karena itu kita harus hati-hati, walaupun volumenya kita prediksi meningkat seperti tahun-tahun sebelumnya. Satu lagi ada, apa itu? Nah, sekarang kan tol sudah nyambung sampai Surabaya, ya kan? Nah, ini orang pasti meningkatkan demand ya. Orang sudah mulai banyak ingin berpergian liburan ke Surabaya nyobain jalan tol. Nah, ini juga kami antisipasi ada peningkatan itu. Nah, Pak, ini bisa dilihat bahwa belum semuanya gerbang tol itu dibuka, dan ini untuk besok sendiri ini biasanya terjadi itu malam hari atau siang hari puncaknya? Ya, jadi gini, sebelum bicara gerbang tol, pemerintah sudah mengantisipasi atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatur lalu lintas di Tol Japek. Apa itu? Yang pertama adalah melalui Peraturan Menteri Perhubungan nomor 115, yaitu apa? Kita mengatur perjalanan truk. Pengaturan seperti apa? Truk tidak boleh lewat di tanggal 21, 22. Kemudian tanggal 25, di antara itu boleh ya. Kemudian setelah tanggal 25 boleh lagi, baru 28, 29 tidak boleh. Kemudian setelah 29 boleh lagi, baru tanggal 1 tidak boleh. Kenapa demikian? Kami sengaja atur secara interval supaya arus logistik tidak terganggu. Nah, ada satu lagi nih kebijakan supaya logistik terganggu. Apa itu? Bahwa truk yang memang mengangkut kegiatan ekspor impor dibebaskan. Karena ada stikernya ya. Dan satu lagi juga pengaturannya adalah pengaturannya tidak dua arah. Sarah-sarah, misalnya tanggal 21-22 truk yang tidak boleh itu dari arah Jakarta ke arah Cikampek. Kemudian tanggal 25 kita atur dari Cikampek ke arah Jakarta tidak boleh. Kemudian 28-29 ke arah dari Jakarta Cikampek tidak boleh. Kemudian tanggal 1 Natal tahun baru, nah itu dari Cikampek ke Jakarta tidak boleh. Kenapa demikian? Karena libur-libur besar itu biasa orang pergi ke kota-kota, ya kan. Tahun baru biasa ingin melihat kota besar seperti apa, Jakarta seperti apa, kembang api seperti apa. Jadi kami atur seperti itu. Pak, kita kan ketahui juga ini kan juga masuk musim hujan seperti itu, dan ini demand-nya tadi Bapak bilang banyak yang mau ke Jawa seperti itu karena ada tol baru. Nah, menurut Bapak ataupun himbauan dari Bapak sendiri kepada pemirsa yang ingin mudik terutama ini untuk berhati-hati jelang untuk macet juga bagaimana, dan untuk mengatasi kalau misal terjadi sesuatu di tol itu seperti apa? Ya. Jadi yang pertama kami menghimbau pada masyarakat tolong kondisi kendaraannya harus dalam prima. Kenapa demikian? Karena kan akan melewati jalan tol nih ya. Kondisinya prima, karena jalan tol itu kecepatan cukup tinggi. Oleh karena itu harus prima. Kemudian kondisi harus fresh, sehat ya. Terutama yang mengemudi ya. Apakah bawa supir atau bawa sendiri, kita harus prima.
dan diusahakan istirahat setiap 3 jam, ya kan. Di samping itu pemerintah dalam hal ini hari lengkap, ada kepolisian, Korlantas, ada Dinas Perhubungan, ada Kementerian Perhubungan, ada Kementerian PUPR, ya kan. Kemudian tidak kalah penting adalah peran jasa marga di bawah koordinasi Kementerian PUPR, ya kan. Kami meyakinkan bahwa pemerintah hadir, ya kan, hadir di ruas-ruas di mana warga kita yang akan mudik Natal ataupun akan berliburan. Supaya apa? Supaya mereka aman dan nyaman. Kemudian rest area kita kendalikan, ya kan? Kita kendalikan arusnya. Kenapa? Selama ini rest area juga menjadi tempat kemacetan, ya. Oleh karena itu, BPT sendiri di wilayah Jabodetabek rest area kami amankan, khususnya di kilometer 19. Kemudian pada masyarakat juga kami himbau di tol Japek ini simpul kemacetan itu ada di kilometer 910 ya, Cikunir, kemudian kilometer 14. Oleh itu masyarakat harap bersabar ya, gitu sampai dekat Cikunir pasti ngantri ya kan. Kemudian setelah itu agak lenggang dikit, baru di kilometer 14 ngantri lagi. Dan seterusnya insya Allah lancar ya sampai Cikarut. Kemudian Cikarut nanti di pintu tol ya, kita akan atur arusnya ya, supaya nanti yang ke Pulau Jawa trafiknya tidak numpuk di satu titik. Jadi kita atur dari pintu gerbang Cikarut. Biasanya kan dari pemerintah ini untuk antisipasi supaya tidak banyak mobil pribadi yang ada di tol, supaya tidak terlalu macet, ini menyediakan mudik gratis. Apakah tahun ini juga ada, Pak? Ya, sama. Jadi mudik gratis juga ada. Insya Allah Bapak Menhub besok akan melepas mudik gratis. Bus. Memang mudik sekarang kan tidak terlalu banyak ya. Jadi kita sediakan terbatas. Tapi ada niat baik dari pemerintah untuk menyediakan mudik gratis. Kenapa demikian? Supaya masyarakat mengurangi penggunaan mobil pribadi, ya kan? Kemudian berikutnya juga hindari perjalanan jauh dengan kendaraan roda 2. Karena roda 2 itu tidak berkeselamatan. Pengalaman data yang ada bahwa kecelakaan itu umumnya diakibatkan karena kendaraan roda 2. Hampir sekitar 70% dari kecelakaan yang ada. Oleh karena itu kami menghimbau pada masyarakat, gunakanlah mudik gratis yang disedia oleh pemerintah atau bersama-sama keluarga menggunakan kendaraan roda 4, tidak menggunakan kendaraan roda 2. Terakhir ini tadi kan pemerintah menyediakan mudik gratis dan juga untuk tol ini, apakah dari pemerintah sendiri sudah menyiapkan personil yang sudah standby 24 jam sampai selesai Nataru ini, Pak? Ya, betul. Jadi Kementerian Perhubungan sendiri sudah menyiapkan posko ya. Posko mulai dari tanggal 20 sampai nanti tanggal 5 Januari ya. Kita standby 24 jam dan tidak hanya itu juga, kami juga menyiapkan personil untuk hadir di tempat-tempat wisata. Karena biasanya apa? Tahun baru, liburan Natal tuh orang justru banyak berkunjung ke tempat-tempat wisata, ya kan? Kami wilayah Jabodetabek kita fokus juga di puncak, ya. Orang pasti akan banyak ke puncak, terutama malam tahun baru. Kita ketahui bahwa sekarang kondisi puncak jalannya kan sudah labil, ya. Oleh karena itu kita waspada, hati-hati masyarakat. Kalau bisa kita gunakan kendaraan roda 4 sharing ya, bersama saudara family, saudara atau tetangga ya. Hindari menggunakan kendaraan roda 2. Sementara di puncak juga kendaraan berat sudah tidak boleh lewat lagi ya, bus lewat. Insya Allah jadi kendaraan pribadi bisa diberi prioritas. Terima kasih Pak Babang untuk penjelasannya. Pemirsa, memang untuk animo masyarakat yang ingin berlibur untuk Natal dan juga Tahun Baru ini meningkat di tahun ini dengan adanya juga tol Trans Jawa, dan untuk itu kami menghimbau Anda untuk berhati-hati dan juga menggunakan kendaraan roda 4 untuk menghindari kecelakaan dan juga tetap beristirahat jika memang lelah. Dengan demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari gerbang tol Cikarut. Kembali ke studio, Reva dan juga Vandana. Terima kasih rekan Priscila atas laporan Anda langsung dari gerbang tol Cikarang Utama.